Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kupas Malam bersama gua Mahfud. Sebelumnya gua mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih setia di channel ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di episode Kupas Malam kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang akan berbagi pengalaman horornya ketika ia memutuskan untuk pindah kosan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Tujuannya ia pindah kosan adalah ia ingin menenangkan diri karena dia akan menyelesaikan tugas skripsinya. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Langsung saja siapkan kopi Anda, atur posisi senyaman mungkin, dan kita mulai curhat misteri. Jadi kosan itu kan kunci kita pegang masing-masing nih, gitu. Kalau teman main ya kita yang bukain, teman pulang pun kita yang tutup. Jadi pas teman gue pulang itu sekitar jam 11 atau jam 12 malam dia pulang dari kosan gue anterin sampai gerbang, gue buka gerbang. Nah, mau naik ke atas itu kan kita butuh effort jalan kaki tuh naik ke atas. Gue cuman beralas bersaranakan modal center flash HP sambil jalan. Nah, di arah naik ke atas itu ada pohon ya, pohon agak cukup besar, ada rantingnya gitu. Di situ gue ditampakkan lah ya. Apa? Ditampakkan, padahal gue nggak ada mikir apa-apa loh. Gue mikir positif aja jalan saat itu. Gue nggak mikir ketakutan apa enggak. Gue malah fokus yang terbawah. Gue takut gue nginjek ular atau apa karena kan lembab, tempat itu lembab karena bawahnya itu kali, terus ilalang, ini segala macam, itu tempat predator lah menurut gue ya, lembab ya. Jadi gue fokus ke bawah. Ada yang kayak suara ketawa, tapi bukan kayak suara-suara Mbak Putih yang enggak. Dia cuman gitu. Jadi ketawa kayak ketawa ditahan ya. Gitu. Gue mendadak sorot ke atas. Itu, aduh, gimana ya? Mungkin kalian yang belum pernah lihat atau belum pernah ngalamin nggak percaya. Tapi ini experience gue sendiri gitu. Dia itu nggak dibilang bajunya putih terang, enggak sih ya. Kayak putih-putih kelabu gitu ya. Jadi diongkang-ongkang kaki. Tahu ongkang-ongkang kaki? Iya, tahu. Ya. Wajahnya lu lihat? Gue ngeliat dia denger suara dia ketawa sama kayaknya gue udah merinding. Di saat itu gue mau lari pun nggak bisa. Kayak kaki gue tuh berat banget. Jadi gue paksain aja jalan, gue nggak mau hirauin. Tapi masih kedenger sampai gue jalan agak berapa meter dari pohon. Artinya lu gak ngeliat sama sekali tuh ya, cuman denger suaranya aja. Gue lihat. Cuman lihat nyamping gitu ya kali ya. Jadi angle yang gue lihat tuh dari bawah ke atas itu nggak langsung kelihatan view gitu ya. Gue malah lebih nampak itu dari kaki sampai sini. Yang tertampak ya, karena gelap, posisinya gelap dan gue nggak berani nyanterin ke atas. Gue tadinya mikir itu karung, tapi kok bersuara dan bergerak. Akhirnya lu lanjut aja tuh dah. Gue lanjut aja, gue nggak mikirin apa-apa. Gue istighfar, gue sholawat sambil naik ke atas. Gue bodoh-bodoh amat. Gue naik ke atas, masuk kamar, gue tutup. Dah, sampai akhirnya pagi hari. Ini lagi di kejadiannya lucu nih, pagi. Pagi hari itu gue mandi, sebelum sholat subuh itu gue mau mandi. Pakai shower kan, air shower itu bau karat. Karena lama gak dipakai kali? Bukan, padahal gue sering pakai. Dibilang bau karat sama bau darah tuh hampir mirip ya. Menurut gue hampir mirip bau karat sama bau darah gitu. Tapi ini agak anyir gitu. Gue coba matiin, gue hidupin lagi. Gue cium lagi. Enggak, apa halusinasi gue aja kata gue kan. Gue lanjut mandi lagi. Gue nggak berpikir apa-apa. Gue lanjut mandi lagi. Gue beres dari situ, ya udah. Cuma nggak masuk di logika gue. Di kamar gue itu banyak bener bekas rambut panjang, real. Di dalam kamar? Di dalam kamar gue, bekas rambut panjang nyeclek gitu lah ya. Nyisir itu? Ya, bekas-bekas sisir, tapi nggak gumpel nggak. Dia berserak aja. Tapi rambut gue nggak sepanjang itu, dan gue juga nggak pernah bawa perempuan masuk ke kamar. Nah, gue emang nggak pernah bawa siapa-siapa kamar itu, soalnya kawan-kawan main gue pun nggak ada yang gondrong. Itu hampir setiap hari atau gimana? Sesekali waktu. Ketika gue sapu itu gue kumpulin ya lumayan agak banyak sih. Dan dia panjang.
Dan itu real bisa gue pegang. Real itu bisa gue pegang. di hari-hari tertentu aja itu ya. Iya, di hari-hari tertentu tapi gue nggak inget sih harinya hari apa ya. Yang kata lu tadi bau anyer itu atau bau karat itu terjadi setiap lu mandi atau gimana? Apa ada kejadian lagi pada saat lu mandi? Jadi ada lagi ya cerita tidak menyenangkan di kamar mandi itu ya. Jadi kamar mandi gue tuh kan posisinya di bawah tangga. Ya, ini kamar gue, pintu gue buka, ini tangga kan. Memang dia dari dalam gue masuknya, cuma kamar mandi itu memang di bawah tangga. Nah, jadi ketika gue mandi itu ada suara langkah naik. Gue pikir yang di atas, yang penghuni atas datang. Tapi kalau langkah kaki manusia ya, itu kan kanan kiri tuh, ya kan? Tak gitu kan. Nah ini beda. Ini beda kayak langkah satu kaki. Kayak nada langkahnya itu sama. jangan-jangan itu Dek ke atas itu. satu langkah, jangan-jangan si siluet itu. Ya, gue belum berpikir ke sana ya. Habis ada suara itu ya gue positif aja. Nah di hari yang sama juga yang habis suara itu malam itu lemari tua gue dia mulai rese nih. Rese gimana? Mulai rese. Tiba-tiba dia kebuka tuh suara kebukanya tuh krek gitu kan. Gue berpikir tuh engselnya udah mulai rusak nih kata gue kan karena gagang pintu lemarinya tuh berat. Dia mulai rusak nih. Jadi gue pakai pelumas, gue semprotin, gue tutup lagi. Selang ada ya 1,5 jam gitu keluar gitu, krek gitu ya. Gue tutup lagi. Selang lagi bunyi lagi, krek juga lagi. Ini kata gue bukan pintunya deh. Gue berpikir gitu karena gue nggak ada kuncinya, gue mau kunci. Jadi gue coba tahan pakai kardus kan masih ada isi buku-buku. Gue tutup tuh depannya tuh buat ganjel. Memang nggak bunyi lagi. Gue tinggal tidur. Pagi harinya kardus buku itu pindah. Pindah ke mana? Yang buat gue untuk itu pindah ngegeser. Dan si lemari itu kebuka. Gak kebuka lebar ya. Ini lemari kebukaannya segini lah. Si kardus buku gue ini geser ke sini. Serem juga. Iya. Jadi si yang di lemari itu kan dari bau, dari itu kebuka buku lu tadi itu tempat kardus itu. Ada kejadian lagi nggak? Dari lemari itu ya. Ini gue lanjut dari buku tadi itu ya. Buku itu logika itu berat loh. Buku anak kuliah tau lah tebal-tebal ini ya. Itu gue tumpuk di situ. Gue mau mindahin pun butuh effort tenaga. Gak mungkin satu pintu itu kalau dengan gerakan angin bisa buka itu tuh mustahil menurut gue. Dan ventilasi tempat gue tuh ini ventilasi segaris-garis gitu doang. Gue malah bisa bilang tuh ada ventilasinya, pengap. Nah jadi gue agak, aduh kata gue. Jangan-jangan udah mulai kacau nih, ada sesuatu nih. Gue mikirnya malah kayak ada anak kecil ya. Terdengar apa gimana? Jadi gue lebih sering dengar suara anak kecil dari lemari situ. Tapi kalau anak kecil juga memang agak aneh juga ya. Iya. Kuat gitu. Iya. Kenapa gue bilang ngomong suara kayak anak kecil? Suara nafas sama tawa anak kecil itu khas. Menurut gue khas ya. Khas kayak nadanya tuh nggak sekencang kita. Terus kayak gitu deh. Sesekali nggak sering, nggak panjang. Udah. Kayak lagi ada yang main gitu dalam situ tuh. Itu lu dengar suara anak-anak itu, anak kecil itu belakangan terakhir ini atau memang dari awal lu datang di tempat itu? Itu gue dengar semenjak kata gue tadi tuh, lemari itu mulai rewel. Gue bilang lemari itu mulai rewel ya karena gue beranggapan apakah ada sosok anak kecil dalam situ yang udah mulai rewel. Tapi nggak ganggunya ya sebatas itu aja ya. Di lemari itu nggak ada misalkan nggak ganggu kemana-mana. Oh fisik gitu atau belum ada gangguan fisik. Gue berpikir apakah karena lemari itu gue pindahin dari tempatnya dia ada di pojok depan kamar mandi. Gue pindahin kan buat tutup si kaca itu. Nah memang abis gue tutup itu kaca itu dia nggak jarang bunyi. Gue ada bunyi dag-dug lagi. Selalu tutup itu nggak ada lagi tuh. Ya betul.
Jadi dari lemari itu memang kejadiannya cuma seperti itu aja ya, nggak ada yang kejadian yang lain gitu. Nggak ada, dari lemari itu belum ada. Nah, menurut lu ya, dari semua cerita lu ini, yang menurut lu paling wah gila ini serem banget ini, itu apa? Ada di satu masa, mungkin sebelum gua kesana ya, sebelum gua cerita ke yang menurut gua serem banget tuh, ada satu malam gua tidur, kasur gua kan kasur lantai nih, kasur lantai gua tuh cuma sisa berapa sentimeter lah jarak dari ujung kasur ke kepala gua dan jarak ujung kasur dari kaki ke kaki gua. Nah, gua itu mimpi gua tuh jatuh, terus gua ditarik gitu kan ke bawah, kayak ke bawah gitu, turunan kayak jurang gitu, gua ditarik ke bawah. Ketika gua bangun, gua itu udah ada di lantai setengah badan gua. Kalau kita tidur lindur itu kan ke kanan atau ke kiri ya, ya kan? Itu gua ke bawah, gua ke bawah. Jadi dari kasur gue tidur, gua ke sini, bukannya ke sini atau ke sini, gua turun ke bawah setengah badan gua. Sadarnya lu pagi atau di... Enggak, itu gue sadar sekitar jam 2 atau jam 3 malam lah. Gue kebangun. Loh, kata gue, kok bisa ini? Gue inget-inget perasaan gue tadi tidur di atas dan gue pakai selimut gitu. Kalau selimut pagi udah nggak nyelimutin diri gue lagi udah biasa lah. Mungkin gue gerah tuh, ini gue kebuka malam. Tapi itu gue tarik ke bawah gitu loh. Akhirnya? Karena gue ngerasa capek sama mimpi itu ya, masih deg-degan karena mimpi itu, gue kesel. Gue gak tahu itu, gue ucap tantangan lah ya, gue ucap tantangan. Kalau memang berani, kata gue, tampakin diri lu di sini. Gue gituin, gak usah ganggu kayak gini. Kata gue. Itu gue spontan gue tantangin gitu. Setelah lu ngucap itu, apa yang terjadi? Setelah gue ucap itu ya gak ada apa-apa sebenarnya. Cuma gue kesel aja, gue tantangin. Sampai hordeng itu gue buka. Hordeng yang di ini bukan di belakang lemari ya, di belakang lemari karena gue dorong lagi lemarinya. Hordeng yang di jendela yang panjang-panjang tuh gue buka. Kalau memang berani keluar sekarang, gue gitu. Nggak ada sama sekali. Dan sama sekali nggak ada yang keluar. Akhirnya setelah lu ngucap itu di malam-malam berikutnya masih tetap ada kejadian atau? Di malam-malam berikutnya ya nggak ada sih. Mungkin ada atau enggak gue nggak sadar ya. Karena kita kayak terbiasa gitu loh. Kayak terbiasa, lanjut tidur lagi. Nah, yang tadi lu tanya, apa sih yang serem banget menurut lu? Gua itu kan orangnya memang kalau udah kebiasaan tuh ya kayak kita lah biasa diganggu, ujungnya terbiasa gitu kan. Cuma yang bikin gua agak sedikit takut dan ini si sosok siluet tadi yang kata gua tangannya nggak bisa bergerak, itu kayak mengintimidasi gua. Intimidasi gimana? Kayak mengintimidasi gue dari jendela panjang itu. Oh, jendela panjang? Ya, jendela panjang itu, aduh gue mulai merinding lagi deh. Jadi dia ngintimidasi gue dari jendela panjang itu, kan kepala gue itu kalau tidur gini ya, jendela itu belakang gue. Gue kayak ngerasa ada orang ngeliatin gue dari jendela itu kan. Bangunlah, gue coba duduk, gue fokus ngeliatin itu. Di selah jendela, ini kan jendela kayunya gitu kan, di ujung itu di selahnya itu setengah gini ya, cuma setengah itu kayak berdiri ya, setengah itu kayak berdiri. Gue coba fokus perhatiin, bayangan doang, kehilang kata gue ya, hilang. Gue coba giniin mata gue, nggak ada, pindah ke ujung satunya dengan setengah bayangan juga. Kayak ngeledekin lu itu? Ya, setengah bayangan tuh belum ini ya, setengah bayangan. Gue makin agak ngerasa aneh. Dan yang bikin gue kaget nih, itu kepalanya tuh gini. Segini lagi. Gini lagi. Jadi gerak. Ajak main. Jadi gue kalau inget itu, ya kalau menurut orang kayak ngajak main ya. Kalau gue kayak ngerasa terintimidasi guanya. Oh, jadi artinya lu lebih lebih takut kalau misalkan kayak diledekin gitu ya, diintimidasi. Ya. Dibanding dia napak langsung. Ya, dibanding dia napak langsung depan gua. Mungkin gue spontan bakal kayak
rasa kesal atau marah langsung gue inilah ya. Itu gue lama-lama gue jadi takut sendiri kalau digituin. Jadi dia set kepala tuh kayak set, tangannya nggak gerak, tangannya tuh kayak ya tetap bersedekap gini ya. Jadi kayak set gitu lagi, set gitu lagi. Memang nggak warna putih karena ketutup hordeng. Jadi gue cuma bisa lihat bayangan hitam aja. Dan bukan bayangan kayak kita kena cahaya, bayangannya itu bukan, cuman kayak siluet orang gitu. Udah gini, Berapa lama? astagfirullah, gue tuh sampai ngucap astagfirullah tuh kuat loh. Sekitar berapa kali dia gini, gue istighfar, dia balik ke sini, hilang sama badannya ke sini, muncul di ujungnya. Begitu lagi, jadi tarik yang kiri gini ke kanan, kepalanya ke kanan gini. Akhirnya apa yang lo lakuin? Ya, yang gue lakuin ya gue langsung baca sholawat segala macam yang gue bisa baca itu gue baca di saat itu. Gue baca, gak ada suara, memang gak ada suara. Yang gue cium itu cuman kayak bau apa ya? Kayak bau telur busuk gitu loh. Kayak bau telur busuk ya, aromanya itu sekilas aja sih, bukan kayak aroma menyemekat, nggak kayak aroma ke bawah angin kena hidung gue kayak busuk, telur busuk gitu. Itu dia mengintimidasi lo itu hanya hari itu aja atau ada lagi? Sering sih, gue bisa bilang sering kalau si itu. Gue bisa bilang sering karena dia sering banget gitu jahilnya. Mungkin yang menurut gue naik ke atas tangga itu pun dia, karena saat gue keluar pagi hari itu nggak ada mobil yang biasa di atas. Karena biasanya kalau ada yang di atas pulang itu ada mobilnya. Lu pernah nggak sih coba-coba misalkan nongkrong di depan kosan atau apa gitu? Gue pernah satu waktu tuh gue coba, gue pengen bener-bener lihat aslinya sih gimana. Gue pengen lawan rasa penasaran gue. Tapi ketika gue beraniin diri gak ada yang nampak. Nah, satu malam itu kayak ada suara soang. Tau suara soang? Nggak tahu. Ya, tapi di situ nggak ada soang gitu. Suara soangnya terdengar jelas dari kamar gue, dari arah lorong yang kata gue kayak lorong rumah sakit itu ya. Itu lorong kamar jadi kamar. Ada teras kecilnya, terus apa sih penyanggah kayu. Jadi kelihatannya kayak lorong gitu. Kalau info yang gue dengar sih, kalau ada suara soang itu ya, yang gue dengar sih, itu memang ada sosok kuntilanak sih, gitu ya. Katanya yang gue dengar yang sering gue dengar itu. Kalau itu gue. Tapi memang ya itu kan makanya apa jangan-jangan yang tadi tawa pelan itu kali. Nah, bisa jadi sih saat itu ya gue memang mikirnya kurang gimana ya. Tapi gue penasaran sama si pocong itu loh. Itu intimidasi, penasaran gue yang soal pocong ini banyak banget yang intimidasi lo itu, mulai dari mandi banyak itu, banget, mulai dari yang dia ngintip-ngintip itu ya. kan. Ada lagi nggak kayak misalkan lu lagi keluar atau apa, dia di luar gitu, di luar kosan gitu loh. Kalau dia di luar enggak ya, kalau di luar enggak, di dalam kosan iya. Di dalam kosan iya. Jadi satu waktu gue pulang itu gue buka pintu, memang gue hawa mau masuk itu agak ragu gitu loh. Kok aneh gitu perasaan gue mau masuk kamar gue ini. Pertama mau masuk gue urungin diri nih, gue coba ngetok mamang nasi goreng. Si mamang introvert tadi gue coba ngetok dia, ternyata kayaknya dia udah berangkat dagang. Ya memang jam 10-an sih, gue pikir ya siapa tahu dia nggak sengaja ada di rumah gitu kan. Gue mau coba ngajak orang, ternyata nggak ada. Gue ketok itu, jadi ya udah deh. Pas gue buka, gue kaget, bener-bener gue kaget. Dia real nampakin dirinya. Di mana? Di ujung, di pojok siku kamar gue. Tapi nggak lama. Gue buka, jadi kayak apa ya? Kayak gimana dia berdiri, ngadep bawah. Pas gue buka dia langsung gini. Lihat muka lu? Lihat muka gue ngeliat dia. Terus apa yang dia lakukan? Gue diem aja, ngomong udah nggak bisa. Kayak gue nggak bisa keluar suara apa lagi. Berapa? Itu cuma sekian detik lah, nggak sampai sekian detik lah, dihitung detik lah. Hilang atau gimana?
hilang. Sekian detik lah, hilang, itu hilang. Tapi benar nggak sih? Langsung gua tutup lagi. Gue mau tanya nih, soalnya gue penasaran. Tapi benar nggak sih, pocong tuh jalannya cuk. Nah, ini mungkin kalau yang lain ya, teman-teman yang lain pernah ngeliat makhluk seperti itu, berkesimpulan lompat atau di film-film lompat gitu ya. Kalau gue malah menyangkal itu. Kenapa biasanya? Gue sangkal karena yang gue cerita sebelum di awal tadi itu ada musola. Musola yang nggak pernah dipakai lagi, terbengkalai itu ya. Jadi suatu malam itu gue keluar habis cari makan. Gue pulang naik ke atas itu, gue ngeliat kayak orang ada yang sholat. Ya kan, kayak orang ada yang sholat. Cuman kan emang agak jauh tuh, jadi nggak jelas gue ngeliatnya karena nggak ada lampu. Kayak ada orang yang sholat, gitu kan. Gue perhatiin dengan seksama. Yang jadi kunci perhatian gue tuh kuncritnya. Kuncritnya yang jadi perhatian gue. Karena gue ngeliat sekilas itu nggak terlalu paham ya. Jadi gue kira peci lah. Di musola itu? Di musola itu. Ini kali penunggu yang lain kali sholat, enggak? Nggak ada orang. Nggak ada orang? Kalau ada orang biasanya lampu yang di gua jalan tuh kiri kosan tuh hidup. Itu nggak hidup lampunya. Dan nggak ada yang sholat di situ menurut gua. Karena dia cuman musola tuh bulat itu ya. Kalau kita tuh kayak gazebo lah ya. Gazebo bulat, tiang 4, naik lagi bulat lagi atasnya. Kecil nggak besar. Nah, gue ngeliat itu, gue lihat, gue fokus ya, gue coba fokusin tuh orang bukan gitu kan. Gue coba fokusin, tiba-tiba dia balikin gini, nggak sampai ngebalik 180 derajat, cuman sekitar 90 derajat atau 45 derajat dia begini, gini langsung labasnya tuh nggak loncat, Gimana? kelebatan zigzag, nggak lurus juga nggak zigzag. Jadi kayak set gitu. Kenapa gue bisa itu kan kata gue tadi ilalangnya tinggi-tinggi ya kan. Ketika dia zigzag, ketika dia zigzag itu si ilalang itu goyang. Jadi set kayak kesapu angin. Tapi kilatan putihnya itu ya nampak jelas di mata gue. Kalau dia mungkin nggak berwarna putih, mungkin nggak jelas ya karena gelap kan. Karena berwarna putih, dia terus kata gue tadi nggak lompat, dia ngezigzag, kayak keseret, kayak nyeret kaki loh. Kayak pakai sepatu roda lah ya, kayak sepatu roda, kayak nyeret kaki. Hilang aja udah. Abis itu ya hilang. Hilangnya nggak terbang, nggak loncat tuh nggak apa. Set, hilang ke bawah angin. Iya kayak Casper gitu kali ya. Ya mungkin kayak Casper gitu ya. Tapi posisi tegap gini, nggak gini, dia tegap gini, gitu. Ini enggak sih. Lu berapa lama sih? Hampir 2 tahun gue di situ. Gila, 2 tahun. Hampir 2 tahun gue di situ. 2 tahun ngalamin begitu terus. Ya nggak setiap hari ya. Cuman sering lah. Dibilang setiap hari enggak, hanya sering gitu. Sampai gue coba ya ke teman gue atau saudara gue yang ngerti sama gituan. Ya gue cerita gini ya, dia ngomong ya pasti ada kata dia kan. Saya juga ngerasa kayak kamu itu dijailin terus kata dia kan. Jadi gue suruh cobain Sprite sama buah pir. Gue suruh sediain Sprite sama buah pir tuh taruh di kamar gue atau taruh di luar kata dia. Gue nggak boleh taruh di luar, gue taruh di kamar gue. Si Sprite sama buah pir itu disuruh diemin sekitar 2 malam. Jangan disentuh, jangan diapa, nggak pakai dupa, nggak pakai apa, cuma cukup Sprite sama pir taruh di situ. Apa reaksi? Dia bilang setelah 2 hari, di hari ketiga itu coba lu buka dan lu minum. Pirnya coba lu makan. Dia ngomong gitu. Gue coba buka di hari ketiga itu, gue tuang Sprite-nya, gue minum tawar. Gak ada sodanya. Pas dibuka Sprite baru dibuka bunyi kan gitu kan. Pas gue buka nggak ada suara, gue curiga dari situ. Kok nggak ada suara? Gitu. Buset. Nggak lo kocok kali? Enggak. Gue diemin, gue gak pernah gue sentuh. Gue bener-bener turutin di hari ketiga baru gue buka. Dan gue bukanya pun di pagi hari, bukan di malam hari. Gue bukan di pagi hari.
nggak ada bunyi. Gue cicipin, tawar, ya tawar. Nggak ada rasa seperti yang soda manis-manisnya itu. Oh, sama juga. Tawar kayak hambar ya, kalau lo minum hambar gimana sih rasanya air hambar? 2 tahun lu betah juga lu di situ. Sampai akhirnya lu coba pindah kosan atau memang tetap stay di situ aja? Gue pindah kosan itu ketika skripsi gue beres. Skripsi gue sudah beres, gue udah tinggal sidang-sidang segala macam, gue pindah. Dari sini Pindah karena skripsi beres atau memang karena Ya. lu terintimidasi gitu? salah satu juga gue ngerasa bukannya disunyi gue bisa berpikir, malah gue kayak terintimidasi. Jadi akhirnya tetap lu nunggu skripsi itu beres dan Iya. akhirnya memang lu baru lalu pindah. Betul, karena ada keputusan saat itu juga gue harus menghemat biaya gue, di situ termasuk murah. Setelah semuanya itu beres itu kan, skripsi lu beres, Iya. lu coba cari tahu nggak sih tentang kosan itu gitu? Gue cari tahu itu ketika gue mau keluar kosan ya. Ketika gue mau keluar kosan, karena si Mamang itu gue coba ajak ngobrol, ya dia ngomong, dulu kata dia kan, dulu mas di sebelah pavilion sebelah kita ini ada yang tinggal, kata dia kan. Tinggal itu pasangan perempuan dan laki-laki, nggak tahu udah nikah atau belum, kata dia. Cuman dia sering lihat belakangan setelah mereka sering bersama itu si perempuan tuh kayak murung terus di situ, dan nggak lama ada korban gantung diri, tapi bukan di pavilion gua. Kalau gue ngomongin gantung diri, mungkin ada di video gue yang pertama itu tentang kosan juga. Itu memang ada salah satu kosan itu memang dulunya ada bekas orang korban gantung diri, dan sama persis itu laki perempuan, dan nggak tahu dia udah menikah apa belum. Ngeri juga ya. Tapi yang sosok yang gantung diri itu pernah lu lihat ya? Gue nggak paham ya itu sosok yang gantung diri atau bukan. Cuman pasti yang sering banget intimidasi gue itu sosok pocong tersebut, sama si sosok perempuan yang pertama kali gue ketemu di atas ranting pohon itu. Tapi gue penasaran ya, gue bisa deh lu maksudnya apa ngelihat hal seperti itu ya, karena ada salah seorang netizen gue itu tanya itu di komentar kalau dia selama 58 tahun itu nggak pernah tuh lihat-lihat yang begituan, tapi kalau lu itu bisa gitu. Dibilang bisa, gue nggak paham ya. Kalau sekarang tuh anak indigo segala macem gitu ya, dan gue memang nggak bisa ketika gue pengen lihat ini, pengen lihat itu, nggak bisa. Cuman kalau gue sekilas cerita ya, sekilas gue cerita, waktu awal kelahiran gue itu, gue lahirkan di daerah Lampung, arah Lampung Barat lah ya. Ketika gue lahir itu, kata ibu gue cerita, ada sosok kuntilanak di sela-sela pohon pisang itu ketawa terus. Dan kakek gue itu bawa parang, semua malam itu juga semua ditebasin. Si pohon pisang itu. Pohon pisang itu ditebasin semua. Gue lahir tuh di hari Kamis ke malam Jumat gitu gue lahir. Semua pohon pisang itu ditebasin sama dia. Hilang lah saat itu juga. Dan ada satu waktu, kata ibu gue, ketika lagi digendong, itu ibu gue dililit ular kakinya. Dia kaget, dia nggak gerak. Ularnya tuh kayak ular weling loh, corak hitam, kuning, orange, kayak orange kuning gitu ya. Sambil gendong gue, dia teriak, manggil nenek gue. Dia teriak, langsung mati lampu. Lampu tuh padam. Sekian menit, nggak sekian menit banget ya, nggak lama lah, 1-2 menit, hidup lagi, udah nggak ada ularnya. Nggak matok atau nggak. Langsung dibukain semua kursi, semua dibukain, takut masih ada di situ kan, ular, nggak tahu ular beneran atau nggak tahu ya, dibukain semua. Ya akhirnya udah disisirin semua, ya nggak ada gitu. Itu petanda apa itu? Nah kalau itu gue kurang paham ya.
gue kurang paham itu pertanda apa. Terus ada satu lagi, gue itu baju warna hijau gue tuh dibuang ke laut. Katanya gue Alasannya? sering sakit segala macem, nangis gitu segala macem. Ada baju hijau gambar kodok. Gue di sana baju hijau gambar kodok itu disuruh buang ke laut. Tujuannya karena lu sering sakit itu. Sering sakit, sering nangis gitu ya. Nah, gue juga nggak paham sih itu tujuannya apa. Cuman ya orang-orang tua dulu ya, zaman dulu disaranin ini itu kan. Apa karena dari akhirnya mimpiin buat nguling itu ditebasin dan akhirnya lu bisa ngeliat itu gitu? Nah, kalau gue sih nggak pernah ngambil konsep yang kayak gitu ya, karena gue tipe orang yang nggak ke arah situ tadinya. Gue tuh nggak selalu berpikir rasional. Gue coba berpikir tuh rasional gitu. Tapi kalau sense apa ya, hawa-hawa sense itu gue bisa rasain gitu loh. Sejak kapan lu bisa ngerasain? Dari gue kecil. Oh, emang Kalau gue kecil tuh malah gue bisa dibilang gue nggak sadar kali ya. Gue bisa komunikasi, bahkan bisa lihat gitu loh, lihat realnya gitu loh. Cuma tuh zaman gue kecil, gue mulai masuk bangku SMP ke atas itu ya nggak pernah lihat apa-apa gitu. Cuma sampai sekarang gue kayak ngerasain kayak di satu tempat apa di satu itu gue ngerasain kayak hawanya tuh beda. Hawa beda tuh langsung kerasa sampai badan gue semua. Apalagi kalau di hawanya yang pekat gitu ya, kayak pekat di beberapa tempat horor di Lampung itu kalau gue lewatin tuh pekat, itu sontak badan gue kayak demam. Demam itu bukan kayak yang panas itu, enggak, gue pegang dingin badan gue, tapi hawa dalam badan gue tuh sontak panas gitu loh. Enggak gerges panas dingin gitu? Enggak gerges, cuman kayak kok kayak apa ya? Ya hawanya kayak panas uap gitu ya, kayak panas uap kali ya. Cuma gue pegang badan gue ya nggak panas. Itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Gitu. Gue masih sering sampai sekarang ke tempat-tempat tertentu aja ya. Tapi nggak kayak waktu masih kecil Iya. itu bisa. Gue dibilang komunikasi itu, gue pernah sharing mainan kalau kata ibu gue atau kata tetangga gue gitu ya. Tapi nggak sadar. Gitu. Nggak sadar. Gue mainan sendiri, terus kayak gue sharing mainan, sambil ngobrol gue sharing mainan gitu kan. Berarti kan pengalaman lu itu kan emang dari kecil tuh, yang tukeran mainan dan sebagainya. Artinya di fase itu sampai lu SMP atau SMA itu pernah ngalamin lagi atau memang terakhir itu pada saat di kosan ini? Sebenarnya gue selalu ngalamin itu sih, seiring berjalannya waktu itu sampai sekarang ya. Tapi itu berkurang atau terus makin tajam nih? Gimana ya? Kayaknya tergantung pembawaan diri gue. Kalau gue nggak menjurus mempertajam itu, dia nggak tajam kayaknya. Tapi kalau gue biasa aja dan gue milih biasa aja, dan gue milih nggak dipertajam. Jadi ketika gue SMA itu gue pernah ngaji di suatu tempat. Gurunya tuh manggil gue, yang ngobrol di situ. Gue dibilang ibarat gelas gitu kan, gelas. Murid lain tuh gelas yang harus diisi air, ini penuh. Kalau gue tuh ketika gelas gue mau diisi air, gelas gue tuh udah penuh katanya. Kok bisa? Iya, gue kurang paham maksud dia apa. Dia nggak ngomong panjang lebar, cuma ngomong gitu doang. Gelas gue itu penuh. Dia ngomong gitu. Kalau makin aneh aja sih. Ya, cuma sebatas ngomongin itu, gue nggak mempertajam itu lagi segala macem. Ya udah gitu. Memang gue banyak diajarin dia, banyak diajarin. Ya ini bukan diajarin kayak buat jimat segala macam, enggak. Diajarin baca ini untuk ini, baca ini untuk ini, baca ini untuk ini. Tapi dari semua pengalaman lu yang terjadi dari kecil sampai lu dewasa itu diintimidasi oleh sosok pocong itulah yang paling. Ya menurut gue yang paling nyata. Kalau gue bisa banyak karena gue udah mulai bisa berpikir kan. Kalau sekarang masih nggak? Sampai sekarang sih jarang ya, hanya di satu-satu tempat yang gue lewat Karena aja. itu kan terakhir kan 2000 berapa? 2018. 2018 ya. Kalau sekarang udah aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Udah nggak ada masalah lagi. Nggak ada masalah. Lebih banyak masalah kali di pekerjaan kali. Lebih banyak masalah di pekerjaan. Jadi Oke. tidak fokus lagi. Mungkin gitu aja lah. Thank you Andino Oke. atas Yap, thank you. waktunya untuk berbagi cerita orang.
Bagaimana ceritanya menurut kalian? Langsung tuliskan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, and share. Believe it or not, that's your perspective. Gua Mahfud, selamat malam.